Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesit Prakasiwi, NPM 1823004, kelas 4F. Di sini saya akan menjawab soal UAS pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga sekolah. Yang pertama, soalnya analiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori pada masing-masing sub materi dan simpulkan. Materi saya yang diperoleh kelompok saya adalah pengertian latihan dan melatih. Pengertian latihan sebuah proses pengulangan kegiatan fisik yang disusun secara sistematik. Maksud dari latihan itu pengulangan kegiatan atau kegiatan fisik yang sudah ada di tubuh seseorang tersebut. Yang kedua, melatih. Melatih adalah mengajarkan seorang dan sebagainya agar terbiasa mampu melakukan sesuatu. Dari intinya melatih itu mengajarkan seseorang dari nol sampai bisa atau mampu. Kalau ada latihan dan melatih, tentu saja ada tugas seorang pelatih. Yang pertama, mencari bibit-bibit atlet, melatih secara efektif. Yang ketiga, menyeleksi bibit-bibit atlet. Yang nomor 2, prestasi olahraga Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain. Dapat dilihat dari perhelatan Olimpiade atau bahkan tingkat ASEAN dalam perhelatan Asia Games 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut di atas, ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia ini. Menurut analisa saya, pemandu bakat di Indonesia belum terlalu baik karena masih banyak kasus dalam bidang olahraga sepak bola masih mengedepankan orang asing yang sudah bernegara Indonesia. Oleh sebab itu, pemandu bakat harus diperbaiki lagi supaya Indonesia dapat meraih kejuaraan juara 1 atau juara 2. Yang nomor 3, jika saudara sebagai pelatih, bagaimana cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Jelaskan. Yang pertama, setiap pertandingan saya harus berada di pinggir lapangan supaya menyupport agar tidak tegang atau kurang percaya dirinya hilang. Yang kedua, membandingkan atlet dan memberikan kekurangan lawan supaya motivasi dari hati atlet tersebut meningkat. Memberi hadiah apabila meraih juara. Yang selanjutnya, menekan atlet agar rileks supaya menghasilkan nilai yang maksimal. Terus yang nomor 4, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisis tahapan dalam upaya yang terdapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Yang pertama, tahapan yang pertama, mengarahkan calon atlet seseorang yang sesuai dengan kemampuannya. Terus tahapan yang kedua, seleksi. Harus menyeleksi atlet yang baik supaya bisa meraih kejuaraan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan atlet yang sudah diseleksi untuk lebih baik lagi atau mencapai batas maksimal.
Yang terakhir nomor 5. Dalam proses latihan ada di dalamnya fase pada latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Yang pertama, fase latihan atau tahapan latihan. Yang pertama ada persiapan. Yang pertama persiapan fisik, teknik, dan mental. Persiapan dibagi menjadi 2, persiapan umum dan khusus. Yang persiapan umum membangun dasar kebugaran fisik dan kemampuan biomotorik. Terus yang persiapan khusus sasarannya adalah perkembangan kemampuan khusus atau spesifik dari cabang olahraga yang bersangkutan. Terus tahapan pertandingan bertujuan untuk menyempurnakan semua aspek latihan fisik, teknik maupun mental. Demikianlah UAS pemanduan bakat dan kepelatihan sekolah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.